الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ketika kita berada di masjid. Takwa harus kita bawa pulang ke rumah, ke tempat kerja, ke pasar, ke kantor, ke jalan raya, bahkan ke dalam hati kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati momentum yang sangat mulia, yaitu Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 25 Agustus 2026, umat Islam memperingati 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tetapi jangan sampai Maulid hanya menjadi acara tahunan. Jangan sampai kita ramai membaca sholawat, tetapi setelah keluar dari masjid kita masih mudah mencaci. Jangan sampai kita menangis ketika mendengar kisah Rasulullah SAW, tetapi hati kita masih keras kepada istri, suami, anak, tetangga dan saudara. Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, tetapi lisan kita masih gemar menyakiti. Sebab cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya ucapan. Cinta kepada Rasulullah SAW harus terlihat dalam akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat keadaan negeri kita hari ini, banyak saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan. Ada yang bekerja keras tetapi penghasilannya belum cukup. Ada orang tua yang bingung memikirkan biaya sekolah anak. Ada pedagang kecil yang setiap hari berjuang agar dapurnya tetap mengepul. Ada saudara kita yang terkena musibah. Bahkan beberapa wilayah Indonesia kembali menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di tengah keadaan seperti ini, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya bukan hanya mengeluh, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya berdebat, tetapi menghidupkan kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk saling menolong. Beliau mengajarkan kasih sayang. Beliau mengajarkan kejujuran. Beliau mengajarkan untuk menjaga lisan. Beliau mengajarkan agar yang kuat melindungi yang lemah. Beliau mengajarkan agar orang kaya memperhatikan orang miskin. Dan beliau mengajarkan bahwa seorang muslim harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang pintar. Indonesia membutuhkan orang jujur.
Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara, Indonesia membutuhkan orang yang dapat dipercaya. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang kuat, Indonesia membutuhkan orang kuat yang mau melindungi yang lemah. Dan Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang rajin beribadah, Indonesia membutuhkan orang yang ibadahnya melahirkan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jamaah rahimakumullah, mari kita mulai memperbaiki Indonesia dari tempat yang paling dekat dengan kita. Kalau ingin negara ini damai, mulai dari rumah kita. Jangan suami mudah menyakiti istri, jangan istri mudah merendahkan suami, jangan orang tua hanya menuntut anak tetapi lupa memberikan teladan. Jangan anak melupakan jasa orang tua. Kalau ingin masyarakat rukun, mari mulai dari tetangga kita. Kalau ingin bangsa ini jujur, mulai dari perdagangan kita. Kalau ingin para pemimpin amanah, kita pun harus belajar menjadi manusia yang amanah. Jangan kita menuntut semua orang berubah, sementara diri kita tidak mau berubah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat penting. Jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Hari ini orang bisa bertengkar hanya karena perbedaan pilihan. Berbeda pendapat sedikit langsung mencaci, berbeda pandangan langsung menuduh, berbeda pilihan persaudaraan putus. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyatukan hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka setelah maulid ini, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia melihat cara kita berbicara kepada sesama Muslim? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia melihat kita menyebarkan berita yang belum tentu benar? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia melihat kita menghina saudara kita hanya karena berbeda pilihan? Ataukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan kita untuk menjadi orang yang menenangkan, bukan meresahkan? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan perubahan. Bukan hanya memperbanyak selawat di lisan, tetapi juga memperbanyak kasih sayang di hati. Bukan hanya memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menghidupkan sunnah dan akhlak beliau dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, kalau ada orang yang menyakiti kita, mari belajar memaafkan. Kalau ada saudara yang membutuhkan, mari membantu. Kalau ada tetangga yang kesusahan, jangan tunggu diminta. Kalau ada orang yang sedang jatuh, jangan diinjak. Angkat tangannya, sebab boleh jadi pertolongan kecil yang kita berikan hari ini menjadi sebab Allah menyelamatkan kita pada hari ketika kita sendiri membutuhkan pertolongan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pulang dari masjid ini membawa satu tekad. Ya Rasulullah, kami tidak ingin hanya mengaku mencintaimu, kami ingin belajar meniru akhlakmu. Semoga rumah kita menjadi lebih damai, semoga masyarakat kita menjadi lebih peduli, semoga para pemimpin kita diberikan hidayah, amanah dan keadilan. Semoga para ulama diberikan kekuatan untuk membimbing umat. Semoga orang miskin diberikan kecukupan. Semoga orang yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan pertolongan. Dan semoga Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, damai, adil dan penuh keberkahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أهلنا وأصلح مجتمعنا وأصلح بلدنا إندونيسيا. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, perbaikilah keluarga kami, perbaikilah masyarakat kami, perbaikilah negeri kami Indonesia. Ya Allah, di bulan Rabiul Awal ini tumbuhkan dalam hati kami cinta kepada Rasulullah. Jadikan selawat yang kami baca bukan sekedar suara di lisan, tetapi menjadi cahaya yang menerangi hati dan memperbaiki akhlak kami. Ya Allah, jika negeri kami sedang menghadapi kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah. Jika rakyat kami sedang kesusahan, berikanlah jalan keluar ya Allah. Jika ada saudara kami yang lapar, berikanlah rezeki ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang berduka, kuatkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang tertimpa musibah, selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari bencana yang tidak mampu kami tanggung. Ya Allah, berikanlah kepada para pemimpin kami hati yang takut padamu ya Allah. Berikan mereka kejujuran dalam menjalankan amanah. Jadikan kekuasaan mereka sebagai jalan untuk melayani rakyat, bukan jalan untuk menzalimi rakyat. Ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang aman, negeri yang rakyatnya saling menyayangi, negeri yang orang kaya peduli kepada orang miskin, negeri yang kuat melindungi yang lemah, negeri yang ilmu dan agamanya menjadi cahaya, negeri yang para pemudanya menjaga kehormatan, dan negeri yang masyarakat hidupnya dalam persaudaraan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu nabiyyik. Ya Allah, jangan Engkau cabut rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama beliau di dunia melalui sunnahnya dan di akhirat melalui syafaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.